balik lagi di Tips 0 Menit bareng Pipit. Nah, kali ini nih ada tips buat teman-teman semua, gimana sih memiliki pola pikir seperti Elon Musk. Pasti semuanya tahu dong siapa Elon Musk. Langsung aja, siapa sih yang gak kenal sama Elon Musk gitu ya? Salah satu pengusaha terkaya yang bahkan bisa mengalahkan Facebook saat ini. Tesla dan juga SpaceX merupakan salah satu perusahaan yang dimiliki Elon Musk. Dengan perjuangannya juga mindset yang tepat, saat menghadapi bisnis saat ini, Elon Musk berhasil menjadi orang terkaya di dunia saat ini. Penasaran gak sih sebenarnya pola pikir apa sih yang ditanamkan oleh Elon Musk? Gimana sih caranya biar dia bisa menjadi seperti yang sekarang ini gitu. Dia bisa sukses, memiliki perusahaan yang banyak gitu, bahkan perusahaannya pun sampai miliaran-miliaran omsetnya. Nah, kunci dari kesuksesan oleh Elon Musk sendiri ini adalah memiliki pola pikir yang berbeda. Think different. Memang seseorang yang memiliki pola pikir yang berbeda, seseorang yang selalu berpikir berbeda dibandingkan orang lain, mereka akan jauh lebih maju dibandingkan orang-orang yang berpikiran sama gitu. Serta visi yang jelas, yaitu untuk mengubah dunia menjadi jauh lebih baik. Nah, kira-kira apa sih pola pikir yang ditanamkan oleh Elon Musk ini? Yaitu pola pikir first principle. Nah, kita akan bahas nih, first principle itu seperti apa sih? Oke. First principle, menurut Elon Musk, pengetahuan itu diibaratkan seperti pohon. Jadi kalau pohon itu pasti teman-teman tahu ya, ada daunnya, ada rantingnya, ada batang yang besarnya, kemudian batang yang berdiri, yang tegak berdiri, dan akarnya serta tanah-tanahnya. Nah, untuk mencapai bagian daun, kita perlu memahami bagian akarnya terlebih dahulu. Intinya, first principle adalah dasar utama suatu hal diketahui. Jadi, kalau kamu ingin menerapkan first principle dalam segala hal, khususnya dalam bisnis, kamu harus tahu dulu nih, akarnya tuh apa, inti masalahnya tuh apa, gitu. Nah, dengan menerapkan pola pikir first principle ini, kamu akan bisa lebih cepat belajar dan menemukan solusi dari masalah-masalah yang kamu hadapi, gitu. Bahkan kamu akan jauh lebih maju dibandingkan dengan orang-orang yang tidak memiliki pola pikir first principle ini. Kira-kira keuntungan menerapkan pola pikir first principle ini apa sih? Ada dua, teman-teman. Yang pertama, bisa menghilangkan ketakutan yang irasional. Maksudnya gimana? Ketakutan dalam memulai berbisnis. Nah, ketakutan irasional itu adalah ketakutan-ketakutan yang sebenarnya itu bisa dihadapi, gitu, bisa ditangani dan bisa diatasi. Yang pertama, banyak banget orang-orang yang baru mau memulai bisnis bilang takut gagal, takut gak bisa closing atau takut boncos. Padahal semua itu adalah hal yang wajar. Di mana sih pebisnis yang nggak pernah boncos, pebisnis yang nggak pernah gagal? Pasti nggak ada, gitu. Pasti semua pebisnis, bahkan perusahaan-perusahaan besar itu pernah mengalami kegagalan, karena memang itu merupakan sebuah prosesnya. Nah, dengan menerapkan first principle ini, teman-teman nggak perlu khawatir lagi dan nggak perlu takut lagi, karena kamu dapat melihat sumber 3 hal itu terjadi ketika menjalankan bisnis itu berasal dari apa. Jadi kira-kira kalau gagal itu sumbernya dari mana sih? Kok bisa gue gagal gitu misalnya ya? Gak bisa closingnya karena apa nih, akarnya di mana nih, nah gitu. Jadi dicari di mana akalnya gitu, selalu berpikir. Nah, jika teman-teman sudah ketemu, dan pasti akan ketemu kalau misalnya teman-teman selalu menerapkan first principle ini, ubah dan juga selesaikan masalah tersebut gitu, selesai deh. Jadi kita bisa recovery kembali gitu. Jadi gagal itu bukan akhir daripada sebuah bisnis gitu, tapi gagal itu merupakan sebuah awal gitu. Karena kalau kita nggak gagal, kita nggak tahu nih apakah strategi yang sudah kita lakukan itu salah atau benar. Nah, kemudian yang kedua yaitu mengubah tradisi yang sudah tidak relevan. Nah, kira-kira tradisi yang sudah tidak relevan ini semacam apa sih? Intinya, tradisi yang memang sudah tidak sangat relevan di keadaan seperti ini gitu ya. Berbagai macam tradisi ini bisa hilang dengan berpikir secara first principle ini gitu, khususnya tradisi yang sudah memang tidak relevan dengan kondisi saat ini gitu. Banyak banget tradisi-tradisi yang ada di zaman dulu yang akhirnya hilang karena memang ya saat ini udah nggak benar-benar relevan gitu. Misalnya yang pertama yaitu ada tradisi adu banteng di Spanyol. Kenapa makin banyak berkurang? Karena pertama tradisi adu banteng itu justru menyakitkan sang bantengnya gitu. Jadi kita selain menyakitkan sang bantengnya, kemudian si orangnya itu juga akan rugi gitu. Kemudian tradisi barter dalam melakukan pembelian atau dalam melakukan jual beli. Nah, ini juga sudah ditinggali gitu karena memang sudah tidak relevan. Di mana kita sudah memiliki alat untuk melakukan pembelian gitu ya. Nah, kemudian tradisi berburu hewan liar
untuk makan. Nah, ini juga sudah mulai dihindari. Mungkin masih ada di beberapa daerah ya, yang memang daerahnya itu belum terkena yang namanya modernisasi, tapi kan di kota kita sudah tidak berburu lagi, bahkan kita berternak gitu, untuk bisa menjual si daging dari hewan ini gitu. Nah, jadi intinya adalah first principle itu bisa kita terapkan di segala kondisi, dalam belajar, dalam menyelesaikan masalah, dalam berbisnis, dan lain sebagainya. Semoga tips kali ini bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa di tips selanjutnya. Dadah!